Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang akad salam dan istisna. Langsung kepada pemateri yang pertama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad salam. Jual beli salam di sini adalah jual beli barang pesanan di antara penjual dan pembeli, di mana spesifikasi harga dan barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jadi, jual beli akad salam di sini merupakan jual beli di mana harga dan barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad salam di sini adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Menurut ulama Malikiyah, akad salam di sini adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rosalinda, salam di sini diartikan sebagai bentuk dari jual beli. Secara bahasa, menurut penduduk Hijaz atau Madinah dinamakan dengan salam, sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa, salam di sini dimaknai dengan menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Jadi, istilah salam di sini merupakan jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Kemudian untuk rukun dan syarat dari akad salam itu sendiri, menurut Sulaiman Rashid dalam bukunya yang berjudul Fikih Islam, rukun jual beli yang pertama yakni muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua ada muslim ilaih atau penjual, yakni pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga modal atau uang. Ada juga yang menyebut harga atau thaman. Yang keempat ada muslim fih, yakni barang yang diperjualbelikan. Dan yang kelima sigat adalah ijab dan qabul. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama ada uangnya hendak dibayar di tempat akad. Kemudian yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Kemudian yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takarannya, timbangan, ataupun bilangannya. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, disebutkan tempat penerimaannya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Musa Syahrul Adim, NIM 1807271000011. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dari akad salam. Akad salam diperbolehkan dalam syariat Islam karena punya hikmah dan manfaat yang cukup besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad salam tersebut. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat. Manfaat bagi pembeli, yaitu jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Maksudnya, barang itu sudah terjamin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barang yang sudah ada biasanya lebih mahal. Jadi, barang tersebut lebih murah
daripada barang yang sudah ada di toko-toko terdekat. Yang kedua, yaitu keuntungan manfaat bagi penjual. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi perintah pembeli, karena biasanya masa waktu atau tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang berjarak cukup lama. Yang selanjutnya yaitu evolusi akad salam yang terdiri atas salam fil ijaroh dan salam paralel. Yang pertama yaitu salam fil ijaroh. Salam fil ijaroh ini bisa diartikan sebagai jual beli barang atau pesanan yang melibatkan dua transaksi yang mana dilakukan pada akad ijaroh, yakni antara pembeli atau pemesan dengan penjual serta pihak ketiga atau lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki alat bantu atau alat transportasi untuk mengirimkan sejumlah barang kepada si pembeli atau pemesan. Maka si penjual akan menyewa kepada pihak ketiga atau lainnya. Yang selanjutnya yaitu salam paralel. Salam paralel atau salam bertingkat merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dan pemasok atau supplier. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan akan memesan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel ini dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang jual beli istisna. Istisna atau pesanan secara bahasa berarti meminta dibuatkan. Transaksi jual beli istisna merupakan transaksi antara penjual dan pembeli. Jual beli istisna sendiri adalah bentuk khusus dari jual beli salam, di mana ketentuannya hampir sama dengan salam, yaitu antara pembeli dan penjual harus menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Dalam ketentuan ini, dalam kesepakatan ini antara pembeli dan penjual itu bisa saling tawar-menawar. Dan sistem pembayarannya juga dapat dilakukan di muka atau diangsur, dan juga bisa dibayar pas akhir penjualan atau akhir akad. Selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat istisna. Ya, rukun istisna itu ada 3. Yang pertama yaitu pelaku terdiri atas pemesan atau mustasni dan penjual, yaitu syani. Yang kedua objek akad yaitu berupa barang dan modal istisna yaitu berupa harga. Ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Yang selanjutnya itu syarat istisna. Syarat istisna itu ada 7. Yang pertama yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi harus berakal. Dan di sini 2 orang yang melakukan transaksi itu harus berakal. Tidak boleh anak kecil atau tidak boleh juga orang yang gila seperti itu. Dan juga dia memiliki hak kuasa penuh terhadap barang. Yang kedua yaitu ridha. Antara pembeli dan penjual yaitu harus sama-sama ridha atau sukrela. Yang ketiga yaitu sani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat yaitu apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini tidak dinamakan akad istisna lagi, akan tetapi menjadi ijarah.
Yang kelima yaitu apabila istri akad menyatakan seandainya bekerja saja, maka ini juga tidak termasuk akad istisna, akan tetapi termasuk akad ijarah. Yang enam yaitu masnu, barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, atau mutu dan jumlahnya. Yang tujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang oleh syariat, berarti barang yang dipesan harus halal. Selanjutnya itu perbedaan antara salam dan istisna dalam segi objek. Jika salam yaitu dinamakan muslam fihi, jika istisna yaitu dikatakan masnu, yang yaitu harga. Dalam akad salam, harga harus dibayar kontrak atau pas akad. Jika istisna yaitu bisa dibayar saat kontrak, bisa diangsur, dan bisa pula dibayar pas nanti di akhir. Cara penyelesaian pembayaran di sini merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Yang kedua, sifat kontrak. Jika salam yaitu mengikat secara asli tabi'in, sedangkan istisna yaitu mengikat secara ikutan tabai. Maksudnya yaitu salam mengikat semua belah pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen agar tidak ditinggalkan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu kontrak paralel. Ya, jika salam yaitu dinamakan salam paralel, sedangkan istisna yaitu istisna paralel. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.